Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Widianingsih dari tingkat 2A program studi D3 Keperawatan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tasikmalaya. Hari ini saya akan melakukan promosi kesehatan kepada masyarakat dengan topik PHBS, perilaku memberantas jentik nyamuk untuk mencegah demam berdarah, yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai penyakit demam berdarah, menambah wawasan kepada masyarakat agar mengetahui penyakit demam berdarah, tanda dan gejala, serta pengobatan demam berdarah, serta diharapkan masyarakat mampu mengimplementasikan dalam kehidupannya sehari-hari agar terhindar dari penyakit demam berdarah. Untuk waktu yang diperlukan kurang lebih selama 25-35 menit. Baik, kalau begitu untuk mempersingkat waktu, bagaimana kalau kita mulai saja acaranya? Sebelumnya saya izin bertanya kepada teman-teman dan juga ibu bapak semuanya, apakah sudah mengetahui apa itu penyakit DBD? Baik, kalau begitu langsung saja kita ke materi saja ya. DBD ataupun DHF itu adalah penyakit demam yang berlangsung secara akut. Nah, penyakit ini menyerang baik orang dewasa ataupun anak-anak. Namun, anak-anak yang berusia di bawah 15 tahun itu sangat rentan terhadap penyakit DBD ini. Terus, DBD atau demam berdarah ini merupakan suatu infeksi akut ya, yang disebabkan oleh arbovirus ataupun virus dengue, dan juga ditularkan melalui gigitan nyamuk, yaitu nyamuknya nyamuk Aedes aegypti ataupun Aedes albopictus. Nah, jadi penyebab virus DBD ataupun penyebab penyakit DBD ini ada beberapa macam ya. Yang pertama tentunya adalah virus dengue itu sendiri. Nah, di Indonesia ada 4 tipe yang bisa bertahan ataupun yang berkembang di Indonesia. Ada tipe 1, 2, 3 dan juga tipe 4. Nah, mereka itu dapat berkembang dengan baik di kultur jaringan yang baik yang berasal dari sel-sel mamalia ataupun di bermacam kultur yang lainnya. Contohnya yang di sel-sel mamalia itu seperti sel BHK atau baby hamster picnic, dan adapun sel arthropoda misalnya sel Aedes albopictus. Yang kedua, vektor. Nah, vektornya itu vektor virus dengue itu seperti 1, 2, 3 dan 4 yang ditularkan melalui vektor, yaitu nyamuk Aedes aegypti, nyamuk Aedes albopictus, Aedes polynesis dan juga beberapa spesies lain. Dan tapi yang paling umum itu disebabkan oleh golongan nyamuk Aedes. Nah, selanjutnya ada host. Nah, host ini berarti manusia. Kenapa manusia? Karena DHF akan terjadi jika seseorang yang pernah terinfeksi oleh virus Aedes ataupun dengue. Nah, itu bisa menularkan ke orang yang lainnya. Misalnya di dalam satu rumah ini, misalnya suami ya, misalnya ada suami istri ya, suami ini terinfeksi DBD misalnya, terus adalah nyamuk. Nah, nyamuk itu kan sebagai vektor. Nah, ada nyamuk Aedes misalnya, nyamuk Aedes ini menggigit si suami ini misalnya, dia kan udah terinfeksi ya. Nah, jadi si vektor atas nyamuk itu sudah ada kayak cairan-cairan penyebab DBD ini. Terus tiba-tiba nih nyamuk ini itu menggigit ke istrinya. Jadi tidak menutup kemungkinan atau berisiko besar sekali istri ini tertular oleh penyakit DBD. Jadi di sini hostnya itu adalah manusia. Selanjutnya di sini ada masa inkubasi. Misalnya dari 7 hari dia kurang lebih selama 7 hari ketika nyamuk Aedes sudah menghisap suatu cairan itu ya, cairan penyakit itu misalnya bisa disirkulasi nyamuk selama 7 hari, terus menggigit ke manusia. Nah, menggigit
dari seorang yang sedang dalam fase demam akut. Nah, yaitu selama 2 hari sampai 5 hari. Nah, setelah demam timbul, nyamuk menjadi infektif. Nah, jadi 8 sampai 12 hari nyamuk itu infektif nih. Dan sesudah menghisap darah penderita yang sedang pirema ataupun demam. Nah, itu disebut dengan masa inkubasi ekstrinsi. Nah, dan tetap infektif selama hidupnya. Nah, kelenjar ludah nyamuk itu bersangkutan akan terinfeksi dan virusnya akan dikeluarkan ketika nyamuk tersebut menggigit dan mengeluarkan cairan ludahnya ke luka gigitan tubuh orang yang lain. Jadi ini untuk memperjelas yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, rata-ratanya itu selama demam selama 3 sampai 4 hari ataupun bisa ada yang mencapai 4 sampai 6 hari. Pokoknya itu kan sama 1 minggu. Nah, setelah itu kan timbul nih penyakit gejala awal yang mendadak, misalnya tadi demam, terus biasanya sering pusing ya, jadi sering pusing atau kalau orang Sunda bilang itu sok nyeri awak. Jadi nyeri awak itu adanya nyeri otot, jadi ada nyeri otot ataupun mialgia, terus hilangnya nafsu makan dan juga berbagai tanda dan gejala lainnya. Jadi kalau hilang nafsu makan dan jadi seorang akan pola makannya akan berkurang, bisa mengakibatkan ke penyakit yang lainnya juga. Jadi nanti bisa mengakibatkan kemah ataupun gastritis ataupun ke yang lainnya, sehingga nanti bisa adanya penurunan berat badan. Itu kalau misalnya dalam jangka waktu yang lama tidak diobati. Nah, selanjutnya ciri dan sifat nyamuk DBD itu seperti apa sih? Ya, di sini saya mempunyai gambarnya. Jadi di sini kan ada warna hitam dan putih pada bagian badan dan juga kaki. Selanjutnya nyamuk Aedes aegypti itu hidup dan berkembang biak di dalam rumah, tempatnya di tempat yang gelap dan juga lembab. Contohnya gimana nih? Misalnya di kamar mandi. Terus misalnya kalau ada pas bunga itu bisa berkembang di situ. Terus menggigitnya di siang hari. Nah, jadi jika ibu, bapak dan juga teman-teman terhindar dari nyamuk yang menyebabkan DBD ini, hindari tidur di siang hari. Maksudnya misalnya di jangka waktu jam 10 jam sampai jam 12 itu paling efektif sekali. Terus berkembang biak di dalam genangan air. Nah, tapi airnya itu air yang bersih, bukan air yang kotor. Contohnya di bak mandi, di gentong, di drum, di vas bunga nih ya. Apalagi sekarang lagi viral ya, ibu, bapak dan juga teman-teman mengenai bunga ataupun tanaman-tanaman yang sedang viral sekarang. Kan ada banyak sekali yang menggunakan alasan itu ada air, jadi kayak untuk hidup bunga itu pakai air gitu, jadi bukan pakai tanah. Nah, itu tuh kalau misalnya nggak dikuras, nggak diganti, itu dapat menyebabkan ataupun menimbulkan berkembang biaknya nyamuk DBD ini, atau nyamuk Aedes aegypti ini. Jadi berisiko tinggi sekali. Nah, selanjutnya di sini juga ada masa hidupnya ataupun masa tumbuhnya nyamuk ya di sini ya. Jadi yang pertama nih, di sini ada mulai dari telur. Nah, telur itu panjangnya 0,5 mm. Jadi mulai dari telur. Terus setelah 1 sampai 2 hari berubah menjadi jentik. Nah, berubah menjadi jentik nih, jentik-jentik nyamuk ya. Suka ada nih yang yang kayak sedang berenang gitu di air. Nah, terus setelah 5 sampai 1 minggu atau 5 sampai 7 hari berubah menjadi kepompong. Tapi ingat, bukan kayak kepompong kupu-kupu, tapi agak mirip lah sedikit. Nah, setelah 1 atau 2 hari, nah berubah menjadi nyamuk, tapi tidak langsung besar ya ibu, bapak dan juga teman-teman. Nah, nyamuknya itu badannya kecil, berwarna
hitam berbintik putih tadi sesuai yang tadi sudah dijelaskan. Nah, selanjutnya pencegahan dan pemberantasan dengan cara 4M+. Yang pertama nih ya, pencegahannya itu ataupun pemberantasannya itu bisa menggunakan pestisida fosfat organik penghambat polinesterase. Itu biasanya sering ada di setiap kampung-kampung ataupun mungkin di kampung ibu bapak dan juga teman-teman ini sudah berjalan ya program ini. Biasanya ini oleh ketua RT RW ataupun elemen-elemen pemerintah yang ada di desa tersebut. Nah, selanjutnya 4M+ itu apa sih? Yang pertama, yang 4M-nya itu menguras. Apa sih yang harus dikuras? Itu menguras wadah air yang terdapat di dalam rumah. Apa saja? Misalnya bak mandi nih ya, terus ember, vas bunga, terus pokoknya ada apapun yang membuat genangan air itu di rumah harus dikuras. Kenapa? Tujuannya apa ibu bapak dan teman-teman, ada yang tahu? Nah, jadi tujuannya agar telur nyamuk itu mati, jadi tidak berkembang, langsung mati. Selanjutnya menutup. Apa saja sih yang harus ditutup itu? Nah, misalnya menutup rapat semua wadah agar nyamuk Aedes tidak dapat masuk yang bertelur. Misalnya yang tadi nih seperti bak mandi. Nah, itu bak mandi itu jangan dibiarkan terbuka ya bapak ibu dan juga teman-teman. Nah, itu tuh harus ditutup. Nah, untuk supaya nyamuk itu tidak bisa bertelur di dalam genangan air itu. Selanjutnya mengubur. Apa sih mengubur? Nah, mengubur semua barang bekas agar tidak menjadi tempat bernaungnya atau tempat penampungan air yang dapat menjadikan ataupun yang dapat membuat sarang nyamuk itu berkembang. Misalnya nih ada ember bekas nih ya, punya ember bekas ibu bapak misalnya di rumah punya ember bekas, terus misalnya ada di depan rumah, terus kan nanti misalnya ada hujan. Nah, ada hujan itu kan membuat genangan air di dalam ember itu ya. Nah, jadi jika tidak dikubur itu si barang bekasnya, itu akan beresiko menjadi tempat berkembang dan juga berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti ya. Selanjutnya memantau. Apa itu memantau? Jadi memantau semua wadah air yang berpotensi sebagai tempat berkembang ataupun tempat pembuatan sarang nyamuk itu. Misalnya memantau bak. Misalnya bak itu harus dipantau selama dalam 1 minggu 3 hari sekali misalnya, ataupun 2 hari sekali memantau. Setelah dipantau, oh ini teh misalnya kemarin hari Senin sudah menguras air misalnya. Hari Senin, kalau misalnya 3 hari sekali berarti Selasa, Rabu, Kamis. Nah, berarti hari Kamis itu harus kita kuras lagi. Supaya untuk mengganti air, yang pertama untuk mengganti air ke yang lebih bagus lagi, dan juga untuk mematikan nyamuk ataupun sarang nyamuk yang ada. Nah, plusnya itu apa sih? Nah, plusnya itu jangan menggantung baju. Yang pertama jangan menggantung baju nih, jangan menggantung baju di rumah. Maksudnya jangan menggantung baju itu di tempat yang terbuka gitu. Jadi selain di lemari itu jangan menggantung baju. Misalnya kan suka ada yang di tembok, ada yang di mana gitu ya. Pokoknya di sudut rumah itu selalu ada gantungan baju. Nah, itu tuh jangan ya. Kenapa? Karena itu berpotensi ataupun beresiko membuat nyamuk itu berkembang. Selanjutnya memelihara ikan. Kenapa harus memelihara ikan? Karena makanan ikan itu adalah jentik nyamuk. Jadi jika sudah ada jentik nyamuk nih, misalnya di air ataupun di di vas bunga, misalnya kita pakai ikan terus pakai bunga juga gitu. Nah, jadi ikan itu akan memakan jentik-jentik nyamuk. Jadi jentik nyamuk itu tidak bisa berkembang lagi menjadi nyamuk karena sudah mati terlebih dahulu dan dimakan oleh ikan. Selanjutnya, hindari gigitan nyamuk. Maksudnya hindari gigitan nyamuk itu gimana sih? Misalnya nih ya, ini udah ada nyamuk nih di
tangan misalnya, jangan malah didiemin, diliatin terus. Apalagi kalau misalnya ibu bapak dan teman-teman tahu ini tuh nyamuk Aedes aegypti, ini tuh nyamuk yang bisa menyebabkan demam berdarah misalnya gitu. Nah misalnya itu tuh harus misalnya udah jauh-jauh nih ya, misalnya udah jauh dari lengan kita, langsung kita tepuk aja, gak apa-apa, jangan sampai kesian apa gimana gitu, soalnya itu kan dapat membahayakan kesehatan kita. Terus kalau misalnya dia tuh udah menempel, kita langsung aja tepuk, jangan biarkan terisi dulu kantongnya. Kan kalau anak-anak nih suka seru kan misalnya melihat apa sih itu nyamuk teh terisi sama darah misalnya gitu, kan suka senang karena kan dari yang empes itu jadi merah gitu, jadi terisi. Nah itu jangan ya teman-teman, karena itu dapat mengakibatkan kita beresiko terinfeksi DBD. Karena kan kita nggak tahu dia teh sudah inaktif atau belum, misalnya infaktif atau belum, misalnya dia teh ini udah ada virus DBD-nya atau enggak gitu. Pokoknya segala jenis nyamuk, bukan hanya Aedes aegypti aja ya. Pokoknya segala jenis nyamuk kalau misalnya dia udah menghisap ataupun mau menghisap itu harus segera dimatikan gitu. Jadi kita sebagai manusia harus bisa menghindari gigitan nyamuk gitu. Soalnya itu kan banyak sekali penyakit-penyakit yang dapat ditularkan. Selanjutnya, membubuhkan abate. Membubuhkan abate itu misalnya barang-barang yang sudah tidak dipakai lagi, misalnya dibakar misalnya, ataupun ke tempat khusus penggilingan barang-barang, jadi dibubuhkan. Selanjutnya, tanda dan gejala DBD itu apa aja sih? Nah, biasanya itu terjadi demam tinggi yang berlangsung selama 2-7 hari. Nah, penyebabnya itu tak jelas. Jadi tiba-tiba nih ya, dia itu demam misalnya. Tiba-tiba demam, nggak sudah beraktivitas yang berat, tapi tiba-tiba dia demam gitu, dia nggak keluar rumah misalnya gitu. Terus nyeri ulu hati itu kayak nyeri banget. Terus kayak ada yang sampai mual muntah gitu, nyeri. Pokoknya mah padahal aku tuh udah makan, misalnya kita tuh udah makan, terus kita nggak punya riwayat penyakit gastritis ataupun mah, tapi kenapa bisa nyeri ulu hati gitu? Nah itu bisa jadi sebagai gejala. Selanjutnya, manifestasi perdarahan spontan, misalnya diuji tourniquet nih di fasilitas pelayanan kesehatan ataupun di Yankes yang ada di daerah tersebut, misalnya diuji tourniquet, nah ternyata hasilnya positif. Nah itu merupakan tanda dan gejala. Selanjutnya, peteksi atau bintik-bintik merah. Nah tadi dari uji tourniquet itu biasanya menimbulkan bintik-bintik merah, dan bintik-bintik merahnya itu saling berdekatan. Terus ada juga perdarahan di gusi. Kenapa ya saya tiba-tiba perdarahan di gusi, padahal saya itu nggak habis makan apa-apa, nggak habis makan makanan yang keras, nggak habis makan apa gitu, pokoknya tiba-tiba ada pendarahan. Terus hematemesis dan melena. Melena itu BAB-nya berwarna hitam ataupun bercampur darah nih. Padahal saya teh nggak habis makan pedas, nggak punya riwayat penyakit apa, tapi tiba-tiba BAB saya ini hitam dan bercampur darah. Kita harus hati-hati ya. Terus ada juga mimisan, jadi harus hati-hati. Selanjutnya, hepatomegali. Hepatomegali itu apa sih? Pembesaran hati dan juga hepar. Pembesaran di sebelah kanan di sini. Selanjutnya, nadi cepat dan lemah. Gimana sih kok nadi cepat dan lemah? Jadi nadinya itu cepat, cuma ketika kita meraba itu sangat susah meraba nadi, padahal nadinya itu cepat sekali. Selanjutnya, ada juga yang sampai nadinya tidak bisa teraba. Terus ada juga kulitnya yang sampai ke dingin, kulitnya dingin di daerah ini ya, di daerah tangan ataupun di kaki itu biasanya sangat dingin sekali. Terus dan juga ini orangnya tampak gelisah, kenapa gitu? Orangnya tampak cemas, was-was. Terus selanjutnya trombositopenia. Apa sih trombositopenia itu? Jadi keadaan trombosit yang kurang dari 100.000 sel per mililiter. Jadi terjadinya pengurangan
laboratorium, dicek laboratorium ataupun pemeriksaan laboratorium, mendapatkan hasil, oh ternyata trombositnya itu kurang dari 100.000. Nah itu bisa sebagai tanda dan gejala DBD. Selanjutnya, penderita gelisah disertai tangan kaki dingin berkeringat dingin. Selanjutnya, mual muntah. Jadi ini kenapa ya saya makan ataupun saya nggak telat makan tapi kenapa saya mual gitu, terus saya itu muntah terus gitu. Jadi itu merupakan tanda dan gejala DBD. Jadi harus hati-hati. Nah selanjutnya ini saya mempunyai gambar animasi yang sudah saya paparkan. Jadi ini misalnya ini DBD, tidur, terus pokoknya panas terus suhunya. Jadi misalnya suhunya di atas 37 derajat, di atas 37 derajat Celcius. Misalnya demamnya itu nggak turun-turun, nah misalnya itu harus diperhatikan. Nah, ini ada beberapa gambar. Selanjutnya, nah pertolongan pertama pada DBD itu gimana sih? Yang pertama harus segera dibawa ke petugas kesehatan ataupun fasilitas pelayanan kesehatan. Kenapa? Karena takutnya dengan cara ataupun dengan pengobatan yang tradisional tidak bisa disembuhkan. Lebih baik ketika sudah ada tanda dan gejala yang sudah tadi saya sebutkan, langsung dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pengobatan yang lebih efektif, sehingga pasien pun tidak merasa sangat lama gitu sakitnya, jadi langsung ketolong. Karena banyak sekali kasus yang sampai meninggal dikarenakan telat dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan, telat mendapatkan pemeriksaan, telat mendapatkan obat. Nah itu yang menyebabkan ataupun yang beresiko tinggi pasien meninggal dunia. Jadi kalau misalnya udah ada tanda dan gejala seperti itu, lebih baik dan lebih bagusnya ibu, bapak dan juga teman-teman membawanya ke fasilitas pelayanan kesehatan. Yang kedua itu misalnya harus diberi minum sebanyak-banyaknya, tapi ingat juga harus dihitung intake outputnya berapa. Jangan misalnya dia teh outputnya segini misalnya, ibu bapak mengasihnya lebih banyak tapi nanti keluarnya sedikit lagi. Nah, jadi dia harus harus dengan pengawasan petugas kesehatan. Karena kan di dalam tubuh ini terjadi infeksi itu terjadi peradangan dan juga panas ya. Jadi harus mendapatkan asupan air yang cukup sehingga ataupun supaya tidak terjadi dehidrasi. Selanjutnya, beri kompres air hangat pada saat demam. Jadi selain dari apa yang kita beri melalui oral ataupun yang ke dalam, kita kompres hangat dari luar, dari kepala misalnya. Terus beri obat penurun demam. Selanjutnya, jadi kesimpulannya, DBD atau demam berdarah itu merupakan suatu infeksi akut yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti ataupun sejenisnya. Dan tanda dan gejalanya itu ada panas, mual muntah, terus berkeringat dingin, terus daerah tubuh dingin, terus ada uji tourniquet yang hasilnya positif, kemerahan, terus adanya nyeri ulu hati, nyeri lambung, pembesaran hati, dan juga yang lainnya. Terus ada juga apa sih cara mencegahannya? Yang pertama itu dilakukan penyemprotan. Selanjutnya ada 3M nih yang bisa kita lakukan secara mandiri. 3M plus yang tadi menguras, mengubur, terus memantau. Terus plusnya tadi yang udah disebutkan, misalnya jangan menggantung baju, pelihara ikan, terus sampai membutuhkan peralatan-peralatan yang digunakan, itu harus diperhatikan. Jadi kalau misalnya ini ada obat sih, ada juga obat kayak untuk pemberantas jentik nyamuk, nanti bisa menggunakan obat supaya lebih efektif pembersihannya. Terus kalau misalnya ada nih teman-teman ataupun saudara yang ada nih yang tanda dan gejalanya sama seperti tanda gejala DBD, harus segera dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pelayanan
Bapak dan juga teman-teman sudah berkenan hadir dalam acara promosi kesehatan hari ini. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat kepada Ibu dan juga Bapak semuanya, dan juga teman-teman tentunya. Dan juga mudah-mudahan Ibu, Bapak, dan juga teman-teman bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga bisa terhindar dari penyakit TBD. Saya ingatkan kembali kepada Ibu, Bapak, dan juga teman-teman semuanya agar selalu melaksanakan 3M di pandemi seperti di masa pandemi ini, memakai masker ketika keluar dari rumah, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan menggunakan sabun. Semoga masa pandemi ini segera berakhir dan kita semuanya bisa melaksanakan kegiatan sebagaimana mestinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum